PKS telah menawari Mahfud MD jadi cawapres Anies, dan kemudian ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa kalau gabung ke sana bakal merusak koalisi, karena setiap partai di koalisi itu sudah mengajukan kandidat cawapres masing-masing. Sementara Mahfud MD kan bukan bagian dari partai koalisi Anies, dan Mahfud MD dengan terang-terangan menyebut bahwa beliau bukan pendukung Anies. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kembali saya katakan bahwa koalisi pengusung Anies merupakan koalisi yang paling gaduh sendiri. Ribut di antara mereka sendiri dari dulu hingga sekarang. Masalah utamanya itu sama, soal pemilihan cawapres. Ketika sudah ada rencana pembentukan koalisi, namun hanya Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Waktu itu sudah ada tarik-tarikan soal cawapres. Demokrat mengusulkan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS mengusulkan AHER atau Ahmad Heriawan ya. Anies pun sudah membeberkan kriteria cawapresnya, cawapres pilihannya. Awalnya 3 kriteria dan kemudian berkembang jadi 5. Intinya Anies mau cawapresnya itu bisa menaikkan elektabilitas, bisa mempersatukan koalisi, dan tentu saja bisa kerja bantu Anies nanti kalau beneran jadi presiden. Wajar sih Anies mau begitu. Soalnya Anies sendiri kan takut kalah bersaing sama Ganjar, Pranowo, dan Prabowo Subianto. Mau pakai apa? Katanya lihat rekam jejak. Lah, rekam jejaknya Anies di Jakarta malah banyak blundernya, banyak kelebihan bayar, banyak buang-buang anggaran, dan banyak ngibulnya. Sementara kalau soal kerja ya sudah terbukti kalau Anies nggak bisa kerja. Semuanya terbukti di DKI Jakarta ya, tinggal lihat bagaimana kondisi warga miskin yang susah punya rumah, warga yang sulit mendapatkan air bersih, dan yang juga tidak punya fasilitas MCK yang baik, dan sebagainya. Oleh sebab itu Anies butuh sosok cawapres yang lebih pinter dan bisa kerja ketimbang dia sendiri. Nasdem cenderung untuk mengambil jalan tengah. Sekalian berupaya untuk segera mendapatkan cawapres Anies tanpa ada kesulitan memilih antara AHY dan AHER. Jadi Nasdem itu maunya cawapres itu berasal dari luar partai koalisi. Beberapa nama pun disebut, sampai Menteri Luhut Binsar Panjaitan pun sempat ditawari, tapi ya ditolak dong sama Pak Luhut. Emangnya Pak Luhut mau gitu jadi bemper dan pembantu orang yang pernah dipecat sama Presiden Jokowi? Ngimpi. Bahkan Nasdem juga sempat mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah, sebagai cawapres Anies. Tentu saja Demokrat ya nggak mau. Masa ketua umum Demokrat dikalahin sama kadernya? Hingga piagam koalisi ditandatangani oleh ketiga partai, urusan cawapres Anies ini nggak juga selesai. Di dalam piagam koalisi itu ditegaskan bahwa Anies diberi mandat penuh untuk memilih cawapresnya. Walaupun demikian, ternyata pihak Demokrat masih begitu kuat berupaya agar AHY yang jadi cawapres Anies. Ini terlihat dari kunjungan AHY ke Yusuf Kala atau JK, yang berujung pada dukungan JK terhadap AHY untuk menjadi cawapres Anies. Ini pada pertengahan bulan Mei lalu ya. JK loh ini, politisi senior yang punya andil besar dalam karir politik Anies. Manuver AHY ini ternyata nggak juga membuat Anies segera memilih cawapresnya. Agar urusan cawapres yang berkepanjangan ini nggak bikin malu, Anies pun mencoba untuk menghangatkan isu ini. Usai menghadiri acara dengan para relawannya pada tanggal 21 Mei lalu, Anies mengaku ya tengah menyiapkan kejutan soal cawapresnya. Dia nggak mau menyebut kisi-kisi siapa orangnya di depan awak media. Katanya supaya ada efek kejutnya. Pokoknya sudah ada di kantong katanya. Mungkin supaya kedengaran misterius dan menarik perhatian publik gitu ya. PKS juga ikutan ngomporin dengan sok membocorkan 3 nama dari 5 nama kandidat cawapres Anies yang katanya sudah dikantongi Anies. PKS menyebut nama AHY, AHER, dan Khofifah, which is sebenarnya sudah jadi pengetahuan umum ya. Sedangkan yang 2 lagi nggak mau dibocorin sama PKS. Tujuannya sama lah dengan Anies ya, agar menarik perhatian publik. Bahkan Nasdem pada tanggal 30 Mei lalu lebih caper lagi. Petinggi Nasdem menegaskan kepada para wartawan bahwa dalam 1-2 hari ke depan
akan ada kejutan terkait cawapres Anies. Akan ada surprise katanya. Dijamin pasti bakal mengejutkan. Di lain pihak, Demokrat masih saja terus berupaya agar Anies memilih AHY sebagai cawapresnya. Pada tanggal 1 Juni, Anies ke Pacitan, Jawa Timur untuk bertemu dengan AHY dan SBY. Diberitakan di media pertemuan Anies dengan SBY berlangsung hingga 3 jam lamanya. Katanya sih membicarakan soal kondisi demokrasi dan ketatanegaraan yang memburuk. Tapi dugaan saya yang diomongin itu sih pada pokoknya ya soal AHY jadi cawapres Anies. Itu yang sebenarnya diomongin dan diusahakan sekuat tenaga oleh SBY. Sementara itu, ada sebuah analisa menarik yang perlu saya kutip di sini. Ini dari seorang peneliti dari Lembaga Indikator Politik Indonesia bernama Bawono Kumoro. Menurut Bawono Kumoro, merujuk pada pernyataan Nasdem dan Anies soal cawapres kejutan, maka sosok yang dimaksud itu bukan AHY maupun AHER. Karena dua nama ini sudah sering disebut sebagai bakal cawapres Anies. Jadi udah bukan kejutan lagi dong. Menurut Bawono akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitar pemerintahan Presiden Jokowi. Bisa menteri atau figur lain yang dekat dengan Presiden Jokowi. Jika yang jadi cawapres adalah sosok seperti itu, maka Nasdem mungkin berharap agar Presiden Jokowi nggak terlalu kontra terhadap Anies, bahkan mungkin akan dapat endorse juga dari Presiden Jokowi. Menarik ya analisa ini dan sangat masuk akal, sangat sesuai dengan pernyataan-pernyataan Anies dan Nasdem soal cawapres kejutan. Tentunya cawapres kejutan ini dinilai pasti mampu mendongkrak elektabilitas Anies yang terus merosot. Kalau AHY atau AHER pasti bukan jadi kejutan. Tapi kalau figur itu adalah orang dari lingkungan Presiden Jokowi, wah beneran jadi kejutan. Gak pakai lama, saya pun mendapatkan jawabannya. Yang saya kira sangat cocok dengan segala sinyal dari Anies dan Nasdem, serta sangat cocok dengan analisa peneliti dari indikator tadi. Figur itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Pertama, bahwa di kubu Anies itu memang jadi wadah buat orang-orang yang merasa pernah dikecewakan oleh Presiden Jokowi. Misalnya yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi seperti Anies sendiri ya. Nah, dulu kan waktu Pilpres 2019 Pak Mahfud ini batal jadi cawapres Jokowi. Batalnya itu di last minute ya. Padahal kabarnya Pak Mahfud sudah diminta siap-siap. Bahkan sampai mau ngukur baju katanya, mau dibuatkan baju yang sama gitu ya dengan Pak Jokowi. Kubu Anies mungkin mengira bahwa Pak Mahfud ini pasti menyimpan dendam pada Pak Jokowi, sehingga pasti mau diajak bergabung jadi cawapres Anies. Jadi pihak Anies sudah sangat yakin bahwa Pak Mahfud pasti mau deh ya. Padahal kan enggak. Yang kedua, nyatanya Mahfud MD menolak tawaran itu. Sebagaimana beliau paparkan kepada awak media, ada ini beritanya bahwa PKS telah menawari Mahfud MD jadi cawapres Anies. Dan kemudian ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa kalau gabung ke sana bakal merusak koalisi karena setiap partai di koalisi itu sudah mengajukan kandidat cawapres masing-masing. Sementara Mahfud MD kan bukan bagian dari partai koalisi Anies dan Mahfud MD dengan terang-terangan menyebut bahwa beliau bukan pendukung Anies. Coba kalau Pak Mahfud mau, pasti jadi kejutan kan? Seperti yang dijanjikan oleh Anies dan Nasdem. Pas gitu ya dengan keseluruhan rangkaian keributan soal cawapres kejutan ini. Akhirnya ya nggak jadi dan nama cawapres Anies akan diumumkan kemudian, entah kapan. Ya kita tunggu aja. Siapa sih yang berhasil menang dari AHY dalam memperebutkan kursi cawapres Anies? Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.